Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok SIPA B09 akan mempresentasikan mengenai ERP System dan implementasi ERP SAP pada PT Waskita Karya. Sebelum kami mulai mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Fadli Gazalba dengan NPM 2652594. Saya Galan Gahara dengan NPM 206597121. Dan saya Yosa Batorando dengan NPM 265979046. Bagian pertama yaitu review ERP package. ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan seperangkat software yang dirancang dengan fungsi untuk mendukung, mengelola, dan mengintegrasikan berbagai aktivitas operasional dalam sebuah perusahaan. Awal kemunculan dari ERP dimulai pada tahun 1960-an yang kegunaannya memiliki fokus kepada Inventory Control Package atau seperangkat software dengan fungsi untuk membantu proses pengelolaan inventaris kepada manufaktur. Kemudian di tahun 1970-an, ERP berkembang menjadi Material Requirements Planning atau MRP dengan penambahan sistem penjadwalan proses produksi dan dilanjutkan pada tahun 1980-an sebagai MRP2 yang sudah mencakup lebih banyak fungsional seperti Financial Accounting Systems. Selanjutnya pada tahun 1990-an, istilah ERP baru digunakan oleh Gartner Group karena fungsinya tidak hanya untuk proses manufaktur saja, tapi sudah meliputi hampir seluruh aspek perusahaan seperti keuangan, operasional, human resource, manajemen proyek, dan masih banyak lagi. Saat ini ERP telah berkembang pesat dengan adanya sistem ERP berbasis cloud yang menyediakan fleksibilitas dan efisiensi yang semakin tinggi. ERP yang dahulu umumnya digunakan oleh perusahaan-perusahaan berskala besar telah berkembang dari segi mobilitas dan keterjangkauannya hingga sekarang juga telah banyak digunakan di kalangan usaha kecil atau menengah. Dengan kegunaan yang dibutuhkan oleh perusahaan besar maupun kecil, banyak vendor yang hadir untuk menyediakan ERP dengan kualitas terbaik. Salah satu vendor penyedia ERP yang menjadi market leader adalah SAP atau System Application and Products in Data Processing. Ini adalah sejarah singkat dari SAP. SAP didirikan pada tahun 1972 oleh 5 mantan pekerja dari IBM di Mannheim, Jerman. SAP hadir dengan sebuah visi awal berupa mengembangkan standar aplikasi perangkat lunak untuk pemrosesan bisnis secara real-time. Pada tahun 1973, SAP meluncurkan software versi pertamanya bernama SAP R1 yang berfokus pada sistem akuntansi keuangan. Selanjutnya, SAP R1 digantikan oleh SAP R2 pada tahun 1970-an dan dilakukan pengoptimalan software pada tahun 1980-an. Pada tahun 1992, SAP R3 selanjutnya resmi diluncurkan yang dilengkapi dengan client server architecture dan GUI atau Graphical User Interface. Selanjutnya pada tahun 2000-an, SAP menghadapi perubahan industri yang terjadi dengan meluncurkan MySAP ERP. SAP terus melakukan peningkatan terhadap softwarenya melalui perubahan arsitektur dengan merilis MySAP ERP versi 2004. Seiring waktu, SAP terus melakukan inovasi dengan memanfaatkan teknologi dalam pemrosesan informasi bisnis untuk bersaing dengan vendor ERP lainnya. Pada kuartal ketiga tahun 2021, perusahaan penyedia perangkat lunak tersebut telah memiliki total pengguna lebih dari 17.500 pengguna yang menggunakan salah satu ERP package terbarunya, yaitu SAP HANA. Berdasarkan penjelasan yang telah dijelaskan sebelumnya, SAP ini memiliki modul-modul yang terintegrasi sesuai dengan setiap versi yang dimulai dari SAP jenis R1 sampai dengan SAP yang terbaru saat ini yaitu S/4HANA. Berikut adalah jenis-jenis modul tersebut. Yang pertama, Human Capital Management atau HCM. Modul ini biasa disebut sebagai HR atau HRMS yang berfungsi untuk membantu organisasi dalam melakukan rekrutmen serta mempertahankan pekerjaan yang tetap. Yang kedua adalah Production Planning atau PP. Modul ini berhubungan dengan proses perencanaan seperti perencanaan kapasitas, perencanaan material atau BOM, perencanaan pesanan produksi, kegiatan material, dan pergerakan barang. Modul ini pun terbagi menjadi submodul yang bergantung pada jenis industrinya, seperti discrete production, repetitive production, atau production industries. Yang ketiga adalah finance atau FI. Modul ini berfungsi untuk menyimpan data keuangan dari suatu organisasi, serta dapat melakukan analisis terhadap kondisi keuangannya. Yang keempat adalah sales and distribution atau SD.
Modul ini digunakan untuk menyimpan data pelanggan dan produk suatu organisasi, membantu mengelola pengiriman, penagihan penjualan, serta transportasi produk dan layanan organisasi. Modul ini merupakan bagian dari modul logistik, sehingga dapat pula dilakukan pengelolaan hubungan pelanggan, mulai dari pembuatan quotation sampai ke sales order. Yang kelima adalah Supply Chain Management atau SCM. Modul ini digunakan untuk mengontrol perencanaan produksi, melakukan business forecasting, dan perencanaan permintaan melalui proses utama seperti supply chain networking, supply chain planning, dan supply chain execution. Yang keenam adalah Customer Relationship Management atau CRM. Modul ini digunakan untuk menentukan strategi bisnis organisasi dengan cara memahami dan memenuhi harapan layanan, serta menyediakan produk yang dibutuhkan oleh pelanggan. Next. Dan berikut adalah contoh lain dari SAP S/4HANA, yaitu Material Management atau MM, Controlling, Project System, Investment Management, Enterprise Performance Management, dan Plan Maintenance. Kemudian kita akan masuk ke tipe deployment SAP S/4HANA. Jadi sebelum kita melakukan perencanaan untuk mengaplikasikan SAP ini, kita harus menentukan dulu tipe deployment mana yang tepat. Karena jika kita salah memilih tipe deployment, nanti bakal berdampak pada masa depan, mungkin ada kesalahan apapun. Dan tipe deployment ini ada 4, yaitu Deployment Cloud MTE, Multi-Tenant Edition, yang kedua Private Cloud Managed by SAP, HEC, yang ketiga Single Tenant Edition, dan yang keempat itu On-Premise or Managed by Cloud Provider Hyperscaler. Nah, untuk Cloud MTE ini, tipe deployment ini bakal dipergunakan oleh mungkin pemula-pemula, karena ini tipe deployment yang paling mudah, karena dia akan menggunakan pendekatan cloud yang secara penuh. Dan untuk Cloud STE, kita mempergunakan tipe deployment ini jika kita menginginkan cloud yang lebih fleksibel dan mudah untuk dikontrol. Deployment ini juga memiliki proses standarisasi infrastruktur, service, dan juga SLAs atau Service Level Agreements. Dan yang ketiga ada Managed by SAP atau HEC. Tipe deployment ini dipergunakan jika kita membutuhkan solusi di tempat dengan individual, perangkat keras pribadi, dan juga infrastruktur yang dilayani oleh SAP. Dan untuk yang terakhir yaitu On-Premise or Managed by Cloud Providers by Hyperscaler. Tipe deployment ini kita pergunakan jika kita membutuhkan solusi di tempat dan juga dikelola oleh klien itu sendiri di data center milik mereka atau dikelola oleh pihak ketiga. Next. Kemudian kelebihan dari SAP ini yang pertama yaitu mencakup banyak fungsi bisnis sehingga aktivitas di dalam organisasi akan lebih efisien. Yang kedua, setiap modul terintegrasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Yang ketiga, data yang disimpan tidak dapat diduplikasi sehingga dapat menjamin kerahasiaan data suatu organisasi. Dan untuk kekurangannya, membutuhkan budget yang lumayan tinggi untuk biaya pemeliharaan, menuntut kualitas SDM yang tinggi untuk dapat mengoperasikannya dengan baik, dan juga memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi sehingga cukup sulit untuk digunakan. Next. Sebelumnya kita sudah mengetahui kelebihan dan kekurangan dari SAP itu sendiri. Namun kita belum mengetahui kelebihan dan kekurangan dari SAP S/4HANA. Untuk kelebihannya tersendiri ini ada 3. Untuk boost your performance ini, database SAP HANA dapat memberikan insight secara real time dan akses yang cepat sehingga dapat melakukan analisis data yang besar dengan efisien. Dan untuk yang kedua itu innovate your business, mengintegrasikan teknologi yang mutakhir seperti penggunaan AI, ML, dan IoT yang membuat setiap organisasi siap menghadapi masa depan. Dan ketiga, increase your sustainability. Teknologi SAP HANA memungkinkan untuk memiliki ruang penyimpanan yang tidak terlalu besar sehingga dapat mengurangi biaya pemeliharaan. Dan untuk yang kekurangannya, kita memiliki 2 kekurangan yang kita dapatkan, yaitu biaya dan juga update. Untuk biaya, kita memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam melakukan konfigurasi pertama kali guna integrasi yang dilakukan sesuai dengan organisasi. Dan untuk update, kita memerlukan waktu pembaruan sistem yang lumayan cukup memakan waktu. Next. Sebelum kita mengimplementasikan SAP ini, kita harus mengetahui dulu karakteristik perusahaan yang cocok dengan SAP ini. Di sini kita menemukan 4 karakteristik. Yang pertama adalah memiliki budget yang lebih. Perusahaan harus mempunyai budget yang lebih besar karena untuk membeli dan mengimplementasikan SAP membutuhkan budget yang sangat besar. Agar sistem dapat familiar dengan sistem ini, maka kita membutuhkan training, dan training tersebut membutuhkan budget yang tidak sedikit. Dan yang kedua, membutuhkan data yang transparan. Perusahaan membutuhkan data transparan agar para pegawai bisa mendapatkan informasi terbaru segera tersebut diubah dari divisi lain. Yang ketiga, membutuhkan sistem keamanan yang baik.
Perusahaan membutuhkan pengamanan yang tinggi agar rahasia perusahaan tidak dapat diketahui oleh pihak luar dan juga agar data yang dimiliki oleh perusahaan tidak dapat diduplikasi dengan seenaknya. Dan yang terakhir, memerlukan peningkatan kualitas dari SDM yang dimiliki. Perusahaan ingin meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia yang dimiliki agar dapat menghadapi permasalahan bisnis yang akan datang di masa depan. Next, mungkin bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya adalah implementasi ERP di perusahaan PT Waskita Karya. Sebelum kita melanjutkan, ada baiknya kita mengetahui dulu apa itu PT Waskita Karya. Jadi Waskita Karya merupakan salah satu perusahaan yang dibawahi oleh BUMN yang berfokus pada pembangunan infrastruktur dan bidang konstruksi lainnya. Sejak tahun 1980, proses pengelolaan proyek Waskita mulai berubah dari proses konvensional menjadi proses yang mengembangkan teknologi maju. Dengan demikian, sampai saat ini sudah banyak hasil infrastruktur yang memiliki reputasi baik. Contohnya seperti yang pertama adalah Bandara Soekarno-Hatta, yang kedua gedung BNI City yang menjadi salah satu gedung tertinggi di Indonesia, yang ketiga adalah Tol Kayu Agung, Palembang, Betung. Ini adalah kondisi sebelum PT Waskita menggunakan ERP package. PT Waskita sebelum menggunakan ERP package, seluruh pekerjaannya itu dikerjakan secara manual tanpa adanya bantuan teknologi, sehingga membuat para pekerja itu kesulitan untuk melakukan konsolidasi data dengan perusahaan yang berada di luar Jabodetabek. Adapun motivasi yang membuat PT Waskita Karya ingin menggunakan ERP package. Yang pertama adalah meningkatkan mutu dari hasil produksi, memindahkan proses bisnis dari manual ke sistem komputer dan digital, keinginan untuk meningkatkan proses bisnis industri konstruksi secara real-time dan terintegrasi, keinginan untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain dalam hal perkembangan teknologi, mempersiapkan human capital yang kompeten dan berdaya saing tinggi, serta menciptakan proses bisnis yang efektif, efisien, dan produktif dengan harapan dapat menjadi market leader di bidang konstruksi yang berbasis digital. Berdasarkan modul-modul yang telah dijelaskan sebelumnya, ada modul-modul yang diimplementasikan oleh PT Waskita Karya, yaitu seperti Finance, Controlling, Project System, Sales and Distribution, Material Management, Business Planning and Consolidation, Business Intelligence, dan Human Capital Management. Dalam mewujudkan proses digitalisasi pada bisnisnya, PT Waskita Karya mengimplementasikan ERP dengan harapan adanya peningkatan kinerja operasional dan juga perubahan menuju perusahaan konstruksi yang berbasis digital. Namun dalam mewujudkan tujuan transformasi tersebut, PT Waskita Karya juga menghadapi berbagai tantangan. Antara lain, pertama, potensi kegagalan penerapan ERP. Standis Group yang merupakan perusahaan penasihat teknologi informasi mengungkapkan bahwa tingkat keberhasilan penerapan sistem ERP hanya 10% dari seluruh perusahaan yang telah menerapkan sistem ERP. Kedua, proses migrasi data. Migrasi data pada sistem sangat mempengaruhi output seperti laporan dan tren perusahaan. Proses migrasi juga harus dilakukan tanpa suatu ketertinggalan dari sistem sebelumnya. Lalu adanya perubahan budaya kerja pada PT Waskita. Dengan menerapkan ERP SAP, PT Waskita Karya akan mengalami berbagai perubahan cara bekerja yang menjadi tantangan tersendiri para pekerja perusahaan tersebut. Lalu adanya disrupsi teknologi yang disebabkan oleh tuntutan terhadap kecepatan dan frekuensi dalam melakukan perubahan, khususnya dalam penerapan ERP. Lalu terakhir, adanya diperlukan kedisiplinan dalam hal pencatatan dan pelaporan data secara real dan berkesinambungan pada seluruh komponen perusahaan Waskita Karya untuk mengoptimalkan proses integrasi dengan menggunakan ERP. Selanjutnya adalah manfaat yang dirasakan setelah PT Waskita Karya mengimplementasikan ERP. Pertama, dari sisi agilitas dan daya saing, PT Waskita Karya mampu meningkatkan kedua hal tersebut dengan meningkatkan digitalisasi di proses bisnisnya. Lalu adanya efisiensi pengontrolan sistem, karena sebelumnya PT Waskita Karya menggunakan web Microsoft Dynamics dengan data-data yang tersebar di tiap departemen perusahaan yang belum terintegrasi. Selanjutnya, PT Waskita Karya telah meningkatkan efektivitas pengendalian internal pada perusahaannya dengan cara mengintegrasikan data secara menyeluruh, yang memungkinkan perusahaan Waskita Karya untuk dapat meningkatkan efektivitas dalam mengendalikan internal perusahaan. Lalu pada proses pelaporan keuangan yang bisa dilakukan kapan saja dengan menggunakan satu sistem yang sudah mencakup laporan keuangan secara keseluruhan, baik perusahaan induk maupun anak perusahaan, yang datanya juga dapat dipertanggungjawabkan. Lalu untuk proses pengambilan keputusan, ERP SAP juga dapat menghasilkan data yang akurat serta proses yang cepat, sehingga membantu proses pengambilan keputusan tersebut di tingkat top level manajemen. Lalu penerapan ERP SAP telah membawa PT Waskita Karya untuk semakin dekat dengan tujuannya dalam mentransformasikan proses bisnis konstruksinya ke dalam bisnis digital.
Sekian presentasi kami mengenai ERP sistem dan implementasinya pada PT Waskita Karya. Terima kasih atas perhatian.